Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bot dan botnet. Pada perkuliahan keamanan jaringan di semester sebelumnya, kita pernah mempelajari sedikit tentang denial of service, ya, dimana itu adalah salah satu jenis serangan yang dilakukan secara berulang untuk melumpuhkan target server. Nah, sekarang kita akan sedikit mempelajari tentang pengembangan dari DOS tersebut, ya. Jadi bot adalah singkatan dari robot. Istilah bot ini banyak muncul saat pengguna internet waktu itu marak menggunakan internet relay chat atau IRC, ya. Jadi bot pada saat itu awalnya digunakan untuk otomatisasi, ya, dalam sebuah forum chat. Misal di dalam forum chat itu ada kuis. Nah, pemenang dari kuis di dalam internet relay chat tersebut itu ditentukan oleh bot, bukan manusia, ya. Lalu istilah itu berkembang, kemudian disalahgunakan untuk mengontrol beberapa komputer agar bisa melakukan serangan denial of service, ya. Nah, bot ini juga bisa disebut sebagai zombie, ya. Kenapa? Karena sebenarnya bot ini bekerja sesuai dengan perintah dari bot master, ya. Jadi melakukan serangan DOS tetapi tidak menggunakan komputernya langsung, tetapi menggunakan komputer dari orang lain. Nah, komputer yang dikontrol inilah yang disebut dengan zombie atau robot. Jadi bot dan zombie ini punya istilah yang sama. Nah, bot itu sama dengan zombie atau komputer yang disusupi plus bisa dikontrol secara remote untuk melakukan serangan DOS. Nah, tentu saja hal ini dilakukan oleh para penyusup untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga ketika dilakukan tracing atau pelacakan, seolah-olah yang melakukan serangan DOS itu adalah bukan komputer si hacker atau si penyerang, karena serangan memang dilakukan oleh zombie, ya. Nah, lalu pengembangannya di dalam bot itu ternyata ada botnet, ya. Botnet ini adalah sebutan untuk sekumpulan bot. Jadi ada beberapa bot yang melakukan sebuah serangan yang sama, ya. Tentunya botnet ini bekerja di dalam kendali yang sama melalui satu command center yang dikendalikan oleh seorang bot master atau bot herder, biasanya istilahnya, ya, anggap saja itu adalah sebagai penggembalanya zombie, ya. Jadi si zombie ini nanti, bot-bot zombie ini akan melakukan instruksi-instruksi yang diberikan oleh bot master. Nah, di beberapa komunitas hacking, ya, seorang bot master ini akan mendapatkan pengakuan manakala dia telah mengoleksi banyak bot. Ada satu catatan, bahkan jumlah bot, ya, yang dikoleksi itu mungkin bisa sampai jutaan, ya. Karena memang ketika bisa menginfeksi banyak sekali komputer, nah tentunya otomatis bisa memiliki banyak bot. Nah, botnet ini sering digunakan untuk serangan DOS. Inilah yang di awal presentasi tadi saya sampaikan bahwa bot
ini adalah bot atau botnet ini adalah pengembangan dari denial of service. Nah, serangan yang dilakukan oleh botnet itu adalah distribute denial of service karena DOS yang dilakukan secara berjamaah ya. Jadi ada sekumpulan bot melakukan serangan DOS yang sama melalui satu command center yang sama, melalui satu bot master yang sama. Nah, lalu seperti apa penyebaran dari botnet? Ya, mula-mula bot ini akan menginfeksi sebuah komputer. Ini adalah pola yang biasa. Terkadang bisa terinfeksi melalui malware, ya. Atau bisa juga bot ini menginfeksi sebuah server web domain, ya, atau menginfeksi melalui saluran IRC, ya. Mungkin saat ini IRC sudah tidak lagi tren seperti dulu karena sebagian besar kita sudah beralih ke media messaging yang seperti WhatsApp, ya. Jadi kalau dulu sebelum maraknya sosmed itu IRC cukup marak dan salah satu celah di sana juga dimanfaatkan untuk menginfeksi komputer lain. Nah, setelah salah satu komputer terinfeksi, maka komputer yang terinfeksi tadi akan menularkan botnya kepada komputer lain yang berada di dalam jangkauannya. Maksud dari jangkauan ini adalah jaringan. Jadi dia akan menginfeksi beberapa komputer lain yang berada di dalam jaringannya. Nah, lalu jalur infeksi ini bisa melalui web vulnerable, ya, atau server web yang mungkin ada celahnya. Jadi bot yang ini lebih ke penyerangan terhadap server, ya. Jadi misalkan ada salah satu server yang terinfeksi, ya, anggap saja server share, ya, server share atau share hosting. Biasanya share hosting ini server fisiknya hanya satu, lalu yang menggunakan itu banyak sehingga dikemas dalam virtual host, ya. Jadi satu server fisik tapi bisa dipasangi banyak alamat. Nah, ketika ada salah satu alamat yang terinfeksi, ya, salah satu alamat yang terinfeksi ini berpotensi untuk menyerang alamat lain. Nah, pada saat server tersebut terinfeksi, ini juga punya peluang untuk menginfeksi komputer lain. Itu jalur melalui server. Atau bisa juga melalui malware, ya. Ini biasanya yang menginfeksi di desktop. Nah, ada beberapa alasan kenapa penyerang lebih suka menggunakan botnet, ya, karena lebih murah. Ya, biasanya isu-isu yang berkaitan dengan politik, ya, penggunaan botnet ini lebih murah untuk melakukan perusakan. Murah tapi efeknya luar biasa dan hambatannya kecil. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan melalui jalur internet, ya, yang mana setiap negara atau, ya, seluruh dunia semuanya terhubung ke jaringan internet. Nah, kemudian seperti apa botnet ini dikontrol? Ya, jadi kunci dari cara kerja botnet ini itu adalah kemampuan dia di dalam menerima update instruksi dari majikannya atau dari bot master. Jadi kuncinya di situ. Botnet akan menerima perintah dari si majikan atau bot masternya. Nah, lalu selain menerima instruksi dari bot master, ya, ada juga jenis botnet yang bisa berkomunikasi dengan sesama bot lainnya, ya. Ada beberapa botnet yang
model komunikasinya itu bisa tidak berasal dari command center ya, tetapi dari bot lainnya. Nah, perintah-perintah seperti apa yang biasa dilakukan bisa berupa merubah serangan target IP ya, atau menghentikan serangan. Kenapa? Karena mungkin ya dengan sedikit melakukan delay menghentikan serangan ya, katakanlah delay, ini kemungkinan untuk dideteksi ini menjadi semakin sulit ya. Jadi ada delay, tidak diserang secara vulgar ya. Karena kalau diserang secara vulgar itu sebenarnya bisa terbaca di log ya. Tetapi ketika ada delay ini menjadi lebih sulit untuk terdeteksi. Nah, jadi jenis-jenis alur kontrolnya ya. Bagaimana bot itu bisa mengontrol, bagaimana botnet ya bisa mengontrol bot-bot di dalam botnet ya, bagaimana botmaster mengontrol bot di dalam botnet, itu ada dua. Yang pertama adalah client server, lalu yang kedua adalah peer to peer. Nah, gambaran untuk client server ya, ada yang topologinya star ya. Kalau kita pernah belajar jaringan, topologi star itu pasti ada pusatnya ya. Lalu dari pusat itu tersebar ke beberapa titik. Ada yang topologinya multi server ya, berarti ada beberapa server botmaster ya yang menginstruksikan botnet ya. Ada yang hierarkikal. Nah, kita mulai dari ini ya, yang star topologi. Nah, di sini adalah gambar yang tidak diarsir, ini adalah bot ya. Ada beberapa bot, lalu beberapa bot ini terhubung ke satu command center yang sama. Biasanya server dari command center inilah yang kebanyakan ya. Biasanya ini dimiliki oleh si hacker ya. Jadi dengan mengganti satu instruksi di dalam command center ini, maka seluruh bot ini akan mengikuti instruksi tersebut. Lalu yang kedua ya, ini command centernya tidak hanya satu ya. Boleh jadi ini lebih sulit untuk terdeteksi ya. Jadi kalau misalkan yang star topologi ini misalkan ya, admin jaringan mengetahui lebih awal, dia akan memblokir CNC tunggal ini, maka semua bot akan berhenti. Tapi ketika menggunakan pola yang kedua, multi server, ketika misalkan CNC yang satu ini dihentikan, maka sebenarnya tidak cukup ya, tidak cukup untuk menghentikan serangan botnet, karena masih ada beberapa CNC lain, ada alternatifnya ya. Jadi semacam load balancer ya, load balancer. Lalu ada hierarkikal. Jadi ada satu command center terpusat ya, yang dia akan menginstruksikan bot primer ya. Bot primer akan menginstruksikan pada bot-bot di bawahnya. Nah, tentunya model ini ketika admin jaringan bisa melumpuhkan CNC yang pertama, maka seluruh command center juga akan berhenti ya. Seluruh aktivitas di dalam botnet akan berhenti. Nah, model-model client server ini sangat bergantung dari botmaster ya. Jadi kalau botmasternya dia tidak bisa mengirimkan instruksi, maka serangan dari botnet ini akan terhenti. Lalu yang kedua, ini adalah yang versi modern dari botnet ya. Dia sudah tidak
tersentralisasi di dalam satu command center ya, atau beberapa command center, melainkan dia bisa berkomunikasi antar sesama bot di dalam jangkauannya. Nah, ini menjadi semakin sulit untuk dideteksi ya, untuk dilakukan perbaikan atau mitigasi. Kenapa? Karena misalkan ya, ketika admin jaringan mengetahui ini adalah command center, dia akan membuang salah satu command center ini. Nah, pembuangan satu command center ini tidak cukup. Kenapa? Karena masih ada beberapa command center lainnya ya, yang juga berperan sebagai bot. Nah, ini lebih sulit untuk dilakukan pendeteksian atau perbaikan. Tapi ada salah satu kerugiannya sebenarnya dengan model botnet yang terdesentralisasi seperti ini. Karena ini juga berpotensi bot master nanti tidak bisa mengontrol command centernya ya. Jadi bisa ada potensi command centernya itu akan diambil alih oleh orang lain. Nah, biasanya bot-bot yang seperti ini instruksinya itu dikirim dalam bentuk yang sudah terenkripsi ya, sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk menguasai bot-bot ini. Nah, jadi pada jenis bot yang modern itu ternyata bot tidak hanya berada pada PC atau laptop saja ya. Kita tahu bahwa saat ini IoT itu cukup marak digunakan ya, mulai dari ya peralatan rumah seperti televisi, lalu CCTV dan lain sebagainya. Bayangkan misalkan ya, kita membuat sebuah controller melalui sebuah Raspberry Pi ya. Raspberry Pi itu kalau kita tahu itu adalah komputer kecil ya. Komputer kecil yang bisa didesain untuk melakukan banyak hal sebenarnya ya. Bisa kita program misalkan untuk mengontrol sensor ya. Nah, terkadang IoT ini tidak difokuskan di security-nya, tetapi lebih difokuskan kepada kegunaan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga perangkat-perangkat IoT ini juga rentan ya, karena tingkat security-nya tidak banyak dipedulikan ya, rentan untuk disusupi oleh bot ya, sehingga menjadi pasukan dari botnet ya, atau menjadi zombie. Otomatis pada saat dilakukan mitigasi bisa jadi admin jaringan tidak akan menyangka ya, misalkan ya, bahwa botnet itu tinggal ya berada di dalam sebuah perangkat smart TV misalkan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi dampak negatif dari botnet itu? Tentunya yang pertama adalah kita buat password yang aman ya. Pada beberapa sistem ya, itu ketika ingin melakukan aktivitas yang urgent ya, itu akan dimintai password. Nah, kalau kita gunakan password yang aman, otomatis peluang untuk disusupi oleh bot atau malware itu menjadi semakin kecil. Lalu kita yang kedua kita hanya menginstal aplikasi pihak ketiga yang terpercaya saja. Ya, salah satu yang diterapkan di dalam Play Store ya, Android yang kita pakai, standarnya itu ketika kita menginstal APK yang berada di luar Play Store, itu dia akan mengeluarkan notifikasi ya. Kecuali kita melakukan settingan kelonggaran, jadi kita longgarkan agar bisa menginstal dari pihak yang tidak terpercaya. Lalu yang ketiga, lakukan sistem restore secara periodik. Ini juga menjadi alternatif, tetapi juga punya kekurangan.
Karena dengan melakukan sistem restore, maka data-data yang ada sebelumnya akan hilang. Tetapi saya kira untuk IoT ya, untuk perangkat-perangkat IoT ini saya kira tidak banyak menyimpan data ya. Artinya seluruh pekerjaan yang mereka lakukan kebanyakan sudah tersimpan dalam program, sehingga sangat mungkin sekali IoT itu dilakukan sistem restore ya. Jadi semua program itu sudah tertanam, terkonfigurasi sebelumnya. Lalu yang keempat adalah melakukan pemfilteran paket. Ini bisa dilakukan melalui firewall ya, dan juga dengan melakukan pelapisan, pelayeran ya, atau dalam istilah jaringan biasanya network address translation ya. Artinya tidak mengekspos IP asli keluar ya. Yang diekspos itu cukup IP routernya saja, sehingga ketika dilakukan serangan, sebenarnya serangan itu masuknya ke router, bukan masuk ke server secara langsung. Ini juga salah satu hal untuk mengurangi resiko atau dampak serangan botnet. Dan yang terakhir ya, untuk melindungi dari serangan botnet itu kita bisa manfaatkan layanan keamanan pihak ketiga yang sudah qualified ya, sudah handal, misalkan Cloudflare ya. Di beberapa hosting yang premium ya, itu kita bisa temukan add-on atau tambahan layanan ya, berupa entah itu mungkin DNS ya, layanan DNS filtering itu dari Cloudflare, sehingga seluruh paket yang masuk di web kita itu tidak langsung menuju server hosting kita, tetapi melalui filterisasi yang dilakukan oleh Cloudflare tadi. Ini tidak hanya Cloudflare, sebenarnya masih banyak alternatif lainnya yang bisa kita pilih dari pihak ketiga. Intinya kita bisa memilih dari beberapa layanan yang kita anggap cukup handal. Baik, itu video yang membicarakan tentang botnet. Sampai ketemu di video lainnya.